Yang cerita ke saya Surya Paloh, yang cerita ke saya Luhut. Mereka berdua bertengkar di Hotel Borobudur dan ada Tommy Winata mencoba sebenarnya mendamaikan mereka berdua. Mereka bertengkar karena Luhut. Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, pernah hampir kena bogem mentah dari Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan. Kisah perkelahian antara Luhut Binsar dan Surya Paloh sempat muncul dari politikus senior PDI Perjuangan Panda Nababan. Panda menguraikan cerita itu bukan hoaks. Orang dekat Megawati Soekarno Putri ini menuliskan konflik Luhut Binsar dan Surya Paloh dalam bukunya berjudul Panda Nababan, Lahir sebagai Petarung, sebuah autobiografi. Setelah mendapatkan informasi bentrok fisik yang nyaris terjadi itu, Panda melakukan konfirmasi kepada kedua politikus yang mengawali karir sebagai kader Partai Golkar itu. Dalam salah satu bab berjudul Informan Jokowi, Panda menguraikan pertikaian yang terjadi antara Luhut dan Surya Paloh secara gamblang. Bogem Luhut yang nyaris melayang ke Surya Paloh itu terjadi pada saat menjelang Munas Golkar yang digelar tahun 2014 lalu. Ketika itu Jokowi belum genap 2 bulan menjadi presiden di periode pertamanya. Sebelumnya, seorang kawan Panda telah memberikan informasi terkait ketegangan yang terjadi antara Luhut dan Surya. Berangkat dari informasi itu, Panda kemudian melakukan konfirmasi terkait bogem yang nyaris melayang tersebut kepada Luhut dan Surya Paloh. Panda menyebutkan saksi perseteruan Surya dan Luhut itu adalah pengusaha Tommy Winata. Tommy Winata atau kerap dikenal TW adalah orang yang berusaha mempertemukan Luhut dan Surya Paloh untuk menjadi penengah. Karena itu TW berusaha mempertemukan keduanya di Hotel Borobudur. Panda juga menceritakan dia sudah mengkonfirmasi cerita konflik ini secara langsung kepada Tommy Winata. Dari hasil konfirmasi kepada TW, Panda menuliskan hasilnya. Dia memberikan kutipan ulang atas peristiwa perkelahian yang nyaris meledak di hotel milik Tommy Winata tersebut. Usai mendapatkan cerita Tommy Winata, Panda pun menjumpai Surya Paloh. Surya Paloh menuturkan kepada Panda bahwa peristiwa itu hanya membuatnya malu. Panda mengatakan saat itu meminta Surya Paloh untuk tak malu karena perbedaan pendapat merupakan hal wajar. Pernyataan Panda itu kemudian berhasil membuat Surya Paloh buka suara menceritakan akar persoalannya. Panda mengatakan Surya Paloh sebagai orang yang dibesarkan oleh Golkar kala itu mengaku merasa masih memiliki tanggung jawab saat internal Golkar bermasalah. Namun sayangnya justru hal itulah yang memicu amarah Luhut. Kepada Panda, Luhut Binsar bercerita bahwa pada mulanya ia hanya ingin mengingatkan Surya Paloh untuk tidak lagi cawe-cawe dengan urusan Golkar. Apalagi Surya sudah punya partai sendiri yakni Partai Nasdem. Tetapi menurut Luhut, Surya Paloh kala itu tetap berkeras. Surya bahkan menolak dan meminta Luhut untuk tidak membatasinya dalam berteman. Namun adu mulut yang terjadi di antara keduanya semakin meninggi dan hampir terjadi adu jotos. Beruntung, ketegangan itu akhirnya dilerai oleh bos Artagraha Tommy Winata. Usai memperoleh informasi dari kedua belah pihak, Panda lantas menceritakan kembali perihal konflik Luhut dengan Surya Paloh ke Presiden Joko Widodo. Panda mengaku merasa memiliki tanggung jawab moral untuk menyampaikan perihal konflik dua orang itu ke Jokowi. Hal itu beralasan baik Luhut maupun Surya Paloh adalah tokoh-tokoh yang nantinya kerap berhubungan dengan Presiden. Sebetulnya berdasarkan cerita Panda, niat Tommy Winata baik. Dia yang berteman baik dengan Luhut Binsar dan Surya Paloh tak ingin ada konflik di antara sahabatnya. Namun, upaya Winata malah berujung ketegangan. Disinyalir hingga saat itu, hubungan Luhut dan Surya berada di titik terendah hingga ikut berdampak kepada Presiden.
Panda juga pada akhirnya membongkar kisah lama yang diduga menjadi awal mula perseteruan antara Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Nasdem itu. Surya ancam Jokowi. Konon, Paloh pernah mengancam Presiden ke-7 Indonesia tersebut. Momen tersebut diungkap Panda terjadi pada tahun 2016 atau 2017 saat Presiden Jokowi hendak mencopot kader Partai Nasdem M. Prasetyo dari jabatan Jaksa Agung. Rencana itu ternyata tidak disetujui Surya Paloh. Namun demikian, Jokowi tetap mengganti Jaksa Agung M. Prasetyo dengan Burhanuddin. Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu mengungkapkan dirinya menerima cerita tersebut dari Surya Paloh. Panda menyebut bos media grup itu mengancam akan menarik Nasdem dari koalisi pendukung kementerian Presiden Jokowi jika Prasetyo dicopot dari Jaksa Agung. Mendengar cerita Surya Paloh, awalnya Panda tidak langsung percaya. Ia pun mengkonfirmasi cerita itu langsung ke Presiden Jokowi. Hasilnya mengejutkan karena Jokowi sendiri membenarkan cerita tersebut. Tokoh sepuh asal Sumatera Utara itu tidak hanya mengkonfirmasi cerita dari Surya Paloh tersebut kepada Jokowi. Panda juga bertanya mengapa Presiden ke-7 RI itu menuruti ancaman Surya Paloh. Saat itu Jokowi hanya menjawab, "Ya sudahlah, nanti kita lihat saja," kata Panda menukil jawaban Jokowi. Namun Panda melihat ada sesuatu yang tak lazim pada wajah Jokowi saat itu. Mimik muka Jokowi saat itu tampak tegas saat menyampaikan jawaban ke Panda Nababan. Belakangan ucapan itu terbukti benar. Jokowi akhirnya resmi mencopot kader Nasdem M. Prasetyo dari Jaksa Agung. Hubungan semakin memanas saat Nasdem mengusung mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai kandidat calon presiden tahun 2024 mendatang. Jokowi memang tidak langsung menyebut partai tertentu, namun ia pernah mengeluarkan pernyataan yang dinilai menyindir pencalonan Nasdem. Hal itu disampaikannya saat acara Rakornas Golkar beberapa waktu lalu. Jokowi berharap partai berlambang beringin itu tidak sembrono memilih capres. Pernyataan ini belakangan dihubung-hubungkan dengan sikap Nasdem yang terkesan buru-buru mencalonkan Anies Baswedan. Saya yakin Golkar akan dengan cermat, akan dengan teliti, akan dengan hati-hati, tidak sembrono dalam mendeklarasikan calon presiden dan wakil presiden. Bahkan ketidakhadiran Surya Paloh di acara pernikahan putra bungsu Jokowi, Kaisang Pangarep, juga dihubungkan dengan memanasnya hubungan Paloh dan Jokowi. Isu keretakan hubungan antara Partai Nasdem dengan Presiden Joko Widodo usai pendeklarasian Anies Baswedan sebagai calon presiden ditanggapi serius oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Menurutnya, Nasdem harus tetap menjaga kejujuran dirinya, sebagaimana bahwa misi perubahan restorasi bangsa ini. Atas alasan itu, dia ingin memberi jawaban jujur tentang hubungan Nasdem dengan Jokowi. Dengan tegas, Surya Paloh mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo merupakan presiden yang diangkat dari Partai Nasdem dan Nasdem konsisten bersahabat dengan Jokowi. Meski demikian, hubungan Nasdem dan Jokowi tidak berangsur baik. Hal itu tampak dalam puncak perayaan hari ulang tahun ke-11 Partai Nasdem yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Pasalnya, Presiden RI Joko Widodo absen hadir secara fisik dalam acara partai yang masih berstatus rekan koalisi pemerintah. Pemandangan ini terlihat aneh lantaran selama ini Jokowi terkenal aktif mengunjungi partai politik koalisinya yang merayakan ulang tahun. Contohnya dalam beberapa waktu terakhir, yakni saat HUT Partai Golkar dan Perindo beberapa waktu lalu, Jokowi menyempatkan hadir langsung di tengah kesibukannya. Hubungan ini dinilai akan terus memanas jika Anies resmi menjadi capres dari Nasdem di Pilpres 2024. Jika arah koalisi kubu Jokowi mendukung Ganjar atau Prabowo, maka kampanye Pilpres 2024 menjadi ujian bagi persahabatan Jokowi dan Surya Paloh.